Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ali dari Teknik Listrik 1B. Saya akan menjelaskan PUL 2011 halaman 456 sampai 470. Di sini saya akan melanjutkan bagian 6 verifikasi. Di bagian 61.3.8 uji polaritas, bila persyaratan melarang pemasangan gawai saklar kutub tunggal pada konduktor netral, maka harus dilakukan pengujian untuk memverifikasi bahwa semua gawai tersebut dihubungkan hanya pada konduktor lin saja. Bagian 61.3.9 pemeriksaan urutan fase. Dalam hal sirkuit multifase, harus diverifikasi bahwa urutan fase dipertahankan. Bagian 61.3.10 uji fungsi rakitan seperti rakitan PHBK, penggerak, kendali, dan silih kunci atau interlock harus dikenai uji fungsi untuk memverifikasi bahwa rakitan tersebut dipasang dengan benar, disetel, dan dipasang sesuai dengan persyaratan relevan standar ini. Gawai proteksi harus dikenai uji fungsi bila perlu untuk memeriksa bahwa telah dipasang dan disetel dengan benar. Catatan: uji fungsi ini tidak menggantikan uji fungsi yang dinyatakan dalam standar yang relevan. Bagian 61.3.11 verifikasi drop voltase. Bila disyaratkan untuk memverifikasi kesesuaian dengan ayat 525 bagian 5 strip 52, pilihan berikut dapat digunakan. 1. Drop voltase dapat dievaluasi dengan pengukuran impedans sirkuit. 2. Drop voltase dapat dievaluasi dengan menggunakan diagram serupa yang diperlihatkan sebagai contoh dalam lampiran D. Bagian 61.4 pelaporan untuk verifikasi awal. 61.4.1 pada saat selesainya verifikasi instalasi baru serta penambahan dan atau perubahan pada instalasi yang sudah ada, laporan awal harus disediakan. Dokumentasi tersebut harus meliputi rincian cakupan instalasi yang dicakup dalam laporan, bersama-sama dengan rekaman inspeksi dan hasil uji. Setiap kerusakan atau kesalahan yang ditemukan selama verifikasi pekerjaan harus diperbaiki sebelum kontraktor menyatakan bahwa instalasi memenuhi PUIL. 61.4.2 dalam hal verifikasi awal dari perubahan atau penambahan pada instalasi yang sudah ada, laporan dapat memuat rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan yang mungkin sesuai. 61.4.3 laporan awal harus mencakup rekaman inspeksi dan rekaman sirkuit yang diuji dan hasil uji. Rekaman rincian sirkuit dan hasil uji harus mengidentifikasi setiap sirkuit, termasuk gawai proteksi terkait, dan harus merekam hasil pengujian dan pengukuran yang sesuai. 61.4.4 personil yang bertanggung jawab untuk keselamatan konstruksi dan verifikasi instalasi harus memberikan laporan yang memperhitungkan tanggung jawab masing-masing kepada personil yang menugaskan pekerjaan bersama-sama dengan rekaman yang tercantum dalam 61.4.3. Catatan 1. Laporan awal instalasi sebaiknya berisi rekomendasi untuk periode antara verifikasi awal dan verifikasi periodik pertama. Catatan 2. Di Indonesia, periode antara verifikasi awal dan verifikasi periodik pertama ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 61.4.5 laporan harus disusun dan ditandatangani atau disyahkan oleh personil yang kompeten dalam verifikasi. Catatan 1. Lampiran F, G, dan H memberikan contoh formulir jadwal yang dapat digunakan untuk uraian dan untuk verifikasi awal dan juga verifikasi periodik instalasi, khususnya yang sesuai untuk instalasi perumahan. 62. Verifikasi periodik. 62.1 umum. 62.1.1
Bila disyaratkan verifikasi periodik, setiap instalasi harus dilakukan sesuai dengan 62.1.2 hingga 62.1.6. Bila mungkin, rekaman dan rekomendasi verifikasi periodik terdahulu harus diperhitungkan. 62.1.2 Inspeksi periodik yang terdiri atas pemeriksaan rinci instalasi harus dilakukan tanpa pembongkaran atau dengan pembongkaran sebagian jika disyaratkan, ditambahkan dengan pengujian yang sesuai dari ayat 61, termasuk verifikasi untuk memperlihatkan bahwa persyaratan untuk waktu diskoneksi seperti yang dicantumkan dalam bagian 4-41 untuk GPAS dipenuhi dan dengan pengukuran untuk memberikan A. Keselamatan orang dan ternak terhadap efek kejut listrik yang luka bakar, dan B. Proteksi terhadap kerusakan pada harta benda karena kebakaran dan bahan yang timbul dari kerusakan instalasi. Dan C. Konfirmasi bahwa instalasi tidak rusak atau memburuk sehingga mengurangi keselamatan. D. Identifikasi kerusakan instalasi dan penyimpangan dari persyaratan standar ini yang dapat menimbulkan bahaya. Bila tidak terdapat rekaman terdahulu, maka perlu investigasi lebih lanjut. Catatan 1. Instalasi yang sudah ada mungkin telah dirancang dan dipasang sesuai dengan edisi puil terdahulu yang diterapkan pada waktu desain dan pemasangannya. Hal ini tidak berarti bahwa instalasi tersebut tidak aman. Catatan 2. Menurut edisi ke-5 IEC 60364/4/41, bila memverifikasi kesesuaian dengan waktu diskoneksi maksimum, maka pengujian sebaiknya diterapkan pada arus sisa sama dengan 5/delta N. 62.1.3 harus diambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa verifikasi periodik tidak akan menyebabkan bahaya terhadap orang atau ternak dan tidak boleh menyebabkan kerusakan pada harta benda dan perlengkapan walaupun sirkuit rusak. Instrumen, ukur, serta perlengkapan dan metode monitor harus dipilih sesuai dengan bagian relevan IEC 61557. Jika digunakan perlengkapan ukur lain, maka perlengkapan ukur ini tidak boleh memberikan kinerja dan keselamatan yang tingkatnya lebih rendah. Cakupan dan hasil verifikasi periodik instalasi atau sembarang bagian instalasi harus direkam. 62.1.5 Setiap kerusakan, pemburukan, cacat, atau kondisi berbahaya harus direkam. Selanjutnya, pembatasan yang signifikan dari verifikasi periodik sesuai dengan standar ini dan alasannya harus direkam. 62.1.6 Verifikasi harus dilakukan oleh personil terampil, kompeten dalam verifikasi. Catatan, persyaratan mengenai kualifikasi bagi perusahaan dan personil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 62.2 Kekerapan verifikasi periodik. 62.2.1 Kekerapan verifikasi periodik bagi instalasi harus ditentukan berkaitan dengan jenis instalasi dan perlengkapan, penggunaan dan operasinya, kekerapan dan mutu pemeliharaan serta pengaruh eksternal yang mengenainya. Catatan 1. Interval maksimum antara verifikasi periodik dapat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Catatan 2. Interval dapat misalnya beberapa tahun, sebagai contoh 5 tahun, dengan pengecualian kasus berikut jika terdapat risiko yang lebih tinggi dan periode yang lebih singkat mungkin diperlukan. Tempat atau lokasi kerja di mana terdapat risiko kejut listrik, kebakaran atau ledakan karena degradasi. Tempat atau lokasi kerja di mana terdapat instalasi voltase tinggi maupun voltase rendah. Fasilitas umum, tempat konstruksi, dan instalasi keselamatan, atau misalnya luminaire darurat.
Untuk rumah tinggal, periode lebih lama atau misalnya 10 tahun mungkin sesuai. Bila penghuni perumahan telah berganti, verifikasi instalasi listrik sangat disarankan. Hasil dan rekomendasi laporan terdahulu bila dapat diperoleh harus diperhatikan. Catatan 4, bila tidak ada laporan terdahulu, maka diperlukan investigasi lebih lanjut. 62.2.2 Dalam hal instalasi berada di bawah sistem manajemen efektif untuk pemeliharaan preventif dalam penggunaan normal. Verifikasi periodik dapat digantikan dengan pengaturan yang sesuai dari pemantauan dan pemeliharaan yang kontinu dari instalasi dan semua perlengkapan utamanya oleh personil terampil. Rekaman yang sesuai harus disimpan. Laporan verifikasi periodik 62.3.1 Pada saat selesainya verifikasi periodik instalasi yang sudah ada, laporan verifikasi periodik harus dibuat. Dokumentasi tersebut harus mencakup rincian bagian instalasi dan pembatasan verifikasi yang dicakup oleh laporan, bersama-sama dengan rekaman inspeksi termasuk setiap kekurangan yang terdaftar pada 62.1.5 dan hasil uji. Laporan periodik dapat berisi rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan, misalnya peningkatan instalasi untuk memenuhi standar termutakhir yang mungkin sesuai. Laporan periodik harus diberikan oleh personil yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi atau personil yang berwenang untuk bertindak atas namanya kepada personil yang menugaskan verifikasi. Rekaman hasil uji harus merekam hasil uji yang sesuai yang dirinci dalam ayat 62.3.2. Laporan harus disusun dan ditandatangani atau dengan cara lain disahkan oleh personil yang kompeten. Lampiran A. Informatif. Metode untuk mengukur resistance atau impedans insulasi lantai dan dinding terhadap bumi atau terhadap konduktor proteksi. A.1 Umum. Pengukuran impedans atau resistance lantai dan dinding insulasi harus dilakukan dengan voltase sistem ke bumi dan frekuensi nominal, atau dengan voltase yang lebih rendah dengan frekuensi nominal yang sama dikombinasikan dengan pengukuran resistance insulasi. Hal ini dapat dilakukan misalnya sesuai dengan metode pengukuran berikut. 1. Sistem A.B. Pengukuran dengan voltase A.B nominal atau pengukuran dengan voltase A.B yang lebih rendah minimum 25 volt dan sebagai tambahan dengan uji insulasi menggunakan voltase uji minimum 500 volt A.S. Untuk voltase sistem nominal tidak melebihi 500 volt dan voltase uji minimum 1000 volt A.S. Untuk voltase sistem normal di atas 500 volt. Sumber voltase berikut dapat digunakan sebagai pilihan: A. Voltase sistem dibumikan atau voltase ke bumi yang terdapat pada titik pengukuran. B. Voltase sekunder transformator belitan double. C. Sumber voltase independen pada frekuensi nominal sistem. Dalam hal seperti dirinci pada B dan C, voltase ukur harus dibumikan untuk pengukuran. Dalam hal seperti dirinci pada B dan C, voltase ukur harus dibumikan untuk pengukuran. Untuk alasan keselamatan, bila mengukur voltase di atas 50 volt, arus keluaran maksimum harus dibatasi hingga 3,5 mA. 2. Sistem A.S. Uji insulasi dengan menggunakan voltase uji minimum 500 volt A.S untuk voltase sistem nominal tidak melebihi 500 volt. Uji insulasi dengan menggunakan voltase uji minimum 1000 volt A.S untuk voltase sistem nominal di atas 500 volt. Uji insulasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan perlengkapan ukur sesuai dengan IEC 615557-2. A.2 Metode uji untuk mengukur impedans lantai dan dinding dengan voltase A.B. Arus atau dialirkan melalui ampere meter ke elektroda uji dari keluaran sumber voltase atau dari konduktor lin. Voltase UX
pada elektroda diukur dengan sarana voltmeter dengan resistance internal paling sedikit 1 megaohm terhadap PE, maka impedans insulasi lantai akan sebesar Zx sama dengan Ux bagi I. Pengukuran untuk memastikan impedans harus dilakukan pada beberapa titik yang dianggap perlu, yang dipilih secara acak dengan minimum 3. Elektroda uji dapat merupakan salah satu jenis berikut. Dalam hal ada keraguan-raguan, penggunaan elektroda uji 1 adalah metode acuan. A.3 Elektroda uji 1. Elektroda terdiri atas tripod logam dengan bagiannya yang berada pada lantai membentuk titik-titik segitiga sama sisi. Setiap titik penyangga dilengkapi dengan alas fleksibel yang memastikan bila dibebani kontak terapat dengan permukaan yang diuji dengan luas kira-kira 900 mm persegi dan memberikan resistance kurang dari 5000 ohm. Sebelum melakukan pengukuran, permukaan yang diuji dibersihkan dengan cairan pembersih. Ketika pengukuran dilakukan, gaya sebesar 750 N untuk lantai atau 250 N untuk dinding diterapkan pada tripod. Bisa dilihat dari gambar berikut. Gambar A.1 strip elektroda uji 1. A.4 Elektroda uji 2. Elektroda terdiri atas plat logam bujur sangkar dengan sisi berukuran 250 mm dan kertas atau kain bujur sangkar lembab dan penyerap air yang surplus airnya telah dibuang dengan sisi berukuran kira-kira 270 mm. Kertas ditempatkan di antara plat logam dan permukaan yang diuji. Selama pengukuran gaya kira-kira 750 N untuk lantai dan 250 N untuk dinding dikenakan pada plat. Berikut adalah gambar A.2 strip elektroda uji 2. Proteksi terhadap kontak tak disengaja dengan resistan yang membatasi arus hingga 3,5 mA. Lampiran B, metode B1, B2, dan B3. B1, metode B1 pengukuran resistance elektroda bumi. Sebagai contoh prosedur berikut dapat diadopsi bila pengukuran resistance bumi harus dilakukan. Lihat gambar B.1. Berikut gambarnya. Arus bolak-balik dengan nilai tunak dialirkan antara elektroda bumi T dan elektroda bumi bantu T1 yang ditempatkan pada jarak dari T sedemikian sehingga daerah resistance dari kedua elektroda tidak tumpang tindih. Elektroda bumi bantu kedua T2 yang dapat merupakan paku logam yang ditancapkan ke dalam bumi, kemudian disisipkan di tengah antara T dan T1, dan drop voltase antara T dan T2 diukur. Maka resistan elektroda bumi adalah voltase antara T dan T2 dibagi dengan arus yang mengalir antara T dan T1 asalkan tidak terdapat tumpang tindih daerah resistance. Untuk memeriksa apakah resistance elektroda bumi adalah nilai yang benar, maka diambil dua pembacaan berikutnya dengan elektroda bantu kedua T2 dipindahkan masing-masing 6 meter dan 6 meter lebih dekat ke T. Jika hasil ketiga-tiganya secara substansial disepakati, rata dari ketiga pembacaan diambil sebagai resistance elektroda bumi T. Jika tidak ada kesesuaian, maka pengujian diulang dengan jarak antara T dan T1 ditambah. Berikut adalah gambarnya. Catatan: T elektroda bumi sedang diuji didiskoneksi dari semua sumber suplai lain. T1 elektroda bumi bantu T2 elektroda bumi bantu kedua,
X. Posisi alternatif T2 untuk pengukuran pemeriksaan. Y. Posisi alternatif selanjutnya dari T2 untuk pengukuran pemeriksaan lain. Gambar B.1 pengukuran resistans elektroda bumi. B2. Metode B2 pengukuran impedans lingkar gangguan. Pengukuran impedans lingkar gangguan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan 61.3.6.3. Sebagai contoh dapat digunakan metode berikut dengan sarana drop voltase. Catatan 1. Metode yang diusulkan dalam lampiran ini hanya memberikan nilai kira-kira impedans lingkar gangguan karena tidak memperhitungkan sifat vektorial voltase, yaitu kondisi yang terdapat saat gangguan bumi aktual. Namun tingkat kira-kira dapat diterima asalkan reaktans sirkuit yang berkaitan dapat diabaikan. Catatan 2. Dianjurkan bahwa uji kontinuitas dilakukan antara terminal pembumian utama dan BKT sebelum melakukan uji impedans lingkar gangguan. Catatan 3. Harus diperhatikan fakta bahwa metode saat ini menimbulkan kesukaran dalam penerapannya. Voltase sirkuit yang harus diverifikasi diukur dengan dan tanpa hubungan resistans, beban variabel, dan impedans lingkar gangguan dihitung dari rumus Z sama dengan U1 min U2 per IR, dengan Z adalah impedans lingkar gangguan, U1 adalah voltase yang diukur tanpa hubungan resistans beban, U2 adalah voltase yang diukur dengan hubungan resistans beban, dan IR arus yang melalui resistan beban. Catatan 4. Perbedaan antara U1 dan U2 sebaiknya signifikan. Berikut gambar B2 pengukuran impedans lingkar gangguan dengan drop voltase. B.3. Metode B3 pengukuran resistans lingkar bumi tanpa klem arus. Metode pengukuran ini bekerja dengan lingkar bumi yang ada dalam sistem pembumian jala seperti terlihat pada gambar B3. Klem pertama pembangkitan voltase ukur U pada lingkar. Klem kedua mengukur arus I dalam lingkar. Resistan lingkar dapat dihitung dengan membagi voltase U dengan arus I. Sebagai nilai hasil resistans paralel R1 Rn biasanya dapat diabaikan. Resistan yang tidak diketahui adalah sama dengan resistan lingkar yang sedang diukur atau sedikit lebih rendah. Setiap klem dapat dihubungkan tunggal ke instrumen atau dapat dikombinasikan pada satu klem khusus. Metode ini langsung dapat diterapkan pada sistem TN dan dalam sistem pembumian jala sistem TT. Dalam sistem TT, jika hanya tersedia hubungan bumi yang tidak diketahui, maka lingkar dapat ditutup dengan hubungan waktu singkat antara elektroda bumi dan konduktor netral atau semi sistem TN selama pengukuran. Untuk menghindari kemungkinan resiko karena arus yang disebabkan oleh perbedaan potensial antara netral dan bumi, sistem sebaiknya disaklar off selama hubungan yang dikoneksi. Berikut adalah gambar pengukuran resistans lingkar bumi dengan klem arus. Dengan RT, hubungan bumi transformator, Rx, resistan bumi tak diketahui yang akan diukur, R1, IN, hubungan bumi paralel yang dihubungkan dengan ikatan ekuipotensial atau konduktor PEN. Lampiran C. Pedoman untuk penerapan persyaratan ayat 61 verifikasi awal. Penomoran ayat dan sub-ayat lampiran ini mengikuti penomoran ayat 61. Tidak terdapatnya acuan ayat atau sub-ayat berarti bahwa tidak ada penjelasan tambahan yang diberikan untuk ini. C.61.2 Inspeksi. C.61.2.2 Inspeksi ini juga dimaksudkan untuk memeriksa bahwa instalasi perlengkapan
adalah sesuai dengan petunjuk pabrikan agar kinerjanya tidak terpengaruh buruk. C.61.2.3 B. Adanya penghalang api dan tindakan pencegahan lain terhadap penyebaran api dan proteksi terhadap efek termal. Bagian 4 strip 42 dan ayat 527 bagian 5 strip 52 adanya penghalang api. 527.2 bagian 5 strip 52 pemasangan pengedap diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan petunjuk pemasangan berkaitan dengan uji tipe IEC untuk produk yang relevan atau masih dipertimbangkan oleh ISO. Tidak diperlukan pengujian lain setelah verifikasi ini. Proteksi terhadap efek termal bagian 4 strip 42 persyaratan bagian 4 strip 42 mengenai proteksi terhadap efek termal berlaku untuk pelayanan normal, yaitu tidak ada gangguan. Proteksi arus lebih sistem perawatan merupakan objek bagian 4 strip 43 dan ayat 533 bagian 5 strip 53 operasi gawai proteksi sebagai akibat gangguan termasuk hubung pendek atau beban lebih dianggap sebagai pelayanan normal. Proteksi terhadap api ayat 422 bagian 4 strip 42 persyaratan ayat 422 untuk lokasi dengan bahaya api mengasumsikan bahwa proteksi terhadap arus lebih sesuai dengan persyaratan bagian 4 strip 43. C dan D pemilihan konduktor untuk KHA dan drop voltase serta pemilihan dan penyetelan gawai proteksi dan monitor. Pemilihan konduktor termasuk bahannya, pemasangan dan luas penampang, pemasangan dan penyetelan gawai proteksi diverifikasi menurut perhitungan desainer instalasi sesuai dengan persyaratan standar ini, khususnya bagian 4 strip 41, 4 strip 43, 5 strip 52, 5 strip 53, dan 5 strip 54. I. Adanya diagram, catatan peringatan, dan informasi sejenis lain. Diagram seperti disyaratkan oleh 514.5 bagian 5 strip 51 khususnya diperlukan bila instalasi terdiri atas beberapa panel distribusi. M. Kecukupan hubungan konduktor. Maksud verifikasi ini adalah untuk memeriksa apakah sarana klem memadai untuk konduktor yang harus dihubungkan dan apakah hubungan dilakukan dengan benar. Dalam hal keraguan-raguan dianjurkan untuk mengukur resisten hubungan. Resisten sebaiknya tidak melebihi resisten konduktor dengan panjang 1 meter dan luas penampang yang sama dengan luas penampang terkecil konduktor yang dihubungkan. P. Kemampuaksesan keperlengkapan untuk kemudahan operasi, identifikasi, dan pemeliharaan. Harus diverifikasi bahwa gawai operasi disusun sedemikian sehingga mudah dapat diakses operator. Untuk gawai penyekelaran darurat lihat 536.4.2 bagian 5 strip 53. Untuk gawai penyekelaran off untuk pemeliharaan mekanis lihat 536.3.2 bagian 5 strip 53. C.61.3 Pengujian. C.61.3.2 Kontinuitas konduktor proteksi. Pengujian ini disyaratkan untuk verifikasi kondisi proteksi dengan sarana diskoneksi otomatis supply lihat 61.3.6 dan dianggap memuaskan jika gawai yang digunakan untuk pengujian memberikan indikasi yang sesuai. Catatan arus yang digunakan untuk pengujian sebaiknya cukup rendah sehingga tidak menyebabkan risiko kebakaran atau ledakan. C.61.3.3 Resistance insulasi instalasi listrik. Pengukuran harus dilakukan dengan isolasi dari suplai. Pengukuran insulasi biasanya dilakukan pada awal instalasi. Jika nilai yang diukur kurang dari nilai yang ditentukan dalam tabel 6 ampere, instalasi dapat dibagi dalam beberapa kelompok sirkuit dan resistan instalasi untuk setiap kelompok harus diukur. Jika untuk satu kelompok sirkuit nilai terukur adalah kurang dari yang ditentukan dalam tabel 5 ampere, maka resistan insulasi
Setiap sirkuit kelompok ini harus diukur. Bila beberapa sirkuit atau bagian sirkuit didiskoneksi dengan gawai voltase kurang, misalnya kontaktor yang memutus semua konduktor aktif, resistance insulasi sirkuit ini atau bagian sirkuit diukur secara terpisah. C.61.3.4 Proteksi dengan self valve atau dengan separasi listrik. C.61.3.4.3 Proteksi dengan separasi sirkuit. Bila perlengkapan mencakup sirkuit terpisah dan sirkuit lain, insulasi yang disyaratkan diperoleh dengan membuat konstruksi perlengkapan sesuai dengan persyaratan keselamatan dari standar yang relevan. C.61.3.6 Proteksi dengan diskoneksi otomatis supply. C.61.3.61 umum menurut edisi ke-5 ISI 60364-4-41 bila memverifikasi kesesuaian dengan waktu diskoneksi maksimum pengujian sebaiknya diterapkan pada arus sisa sama dengan 5/Δn. Persyaratan 411.4 dianggap dipenuhi bila nilai terukur impedans lingkar gangguan memenuhi persamaan berikut. ZS M kurang dari 2/3 kali U0 per IA, dengan ZSM adalah impedans terukur arus gangguan lingkar awal dan akhir pada titik gangguan. Ohm. U0 adalah voltase konduktor lin ke netral dibumikan, atau V. IA adalah arus yang menyebabkan operasi otomatis gawai proteksi dalam waktu yang dinyatakan dalam tabel 41.1 atau dalam waktu 5 detik menurut kondisi yang dinyatakan dalam 411.4. Bila nilai terukur impedans lingkar gangguan melebihi 2 U0/3 IA, asesmen yang lebih tepat dari kesesuaian dengan 411.4 dapat dilakukan dengan mengevaluasi nilai impedans lingkar gangguan menurut prosedur berikut. A. Impedans lingkar konduktor lin supply netral dibumikan ZE mula-mula diukur pada awal instalasi. B. Resistan konduktor lin dan konduktor proteksi dari sirkuit distribusi kemudian diukur. Resistan konduktor lin dan konduktor proteksi sirkuit akhir kemudian diukur. Nilai resistan yang terukur sesuai dengan A, B, dan C dinaikkan berdasarkan kenaikan suhu dengan mempertimbangkan dalam hal arus gangguan, energi yang melalui gawai proteksi. Nilai resistan yang dinaikkan sesuai D. Akhirnya ditambahkan pada nilai impedans lingkar konduktor lin supply netral dibumikan ZS. Dengan demikian mendapatkan nilai yang realistik dan ZS pada kondisi gangguan. Lampiran D. Contoh diagram yang sesuai untuk evaluasi drop voltase. Panjang kabel maksimum untuk drop voltase 4% adalah pada 400 volt. A.B. Voltase nominal dan 55 derajat Celcius suhu perkawatan. Sistem perkawatan trifas, kabel berinsulasi PVC, perkawatan tembaga untuk sistem perkawatan fas tunggal 230 volt. Bagi panjang kabel maksimum dengan 2 untuk kawat aluminium. Panjang kabel maksimum dibagi 1,6. Berikut adalah gambarnya. Catatan diagram di atas tidak dimaksudkan untuk memberikan pedoman untuk KHA konduktor. Lampiran E. Rekomendasi untuk perlengkapan listrik digunakan ulang dalam instalasi listrik. Perlengkapan digunakan ulang adalah perlengkapan yang telah terpasang sebelumnya. Untuk perlengkapan digunakan ulang, dokumen sebaiknya tersedia pada saat verifikasi yang memuat paling sedikit informasi berikut.
jenis perlengkapan digunakan ulang, pabrikan, rincian instalasi relevan, instrumen uji, hasil inspeksi pengujian yang dilakukan, termasuk verifikasi waktu diskoneksi GPAS dan hasil pengujian. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.